Jenius, kembali lagi di YouTube Rumah Belajar Jenio. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi karakter perumus Pancasila. Yang pertama, kita akan mempelajari karakter tokoh perumus Pancasila. Ayo, siapa aja yang tahu tokoh-tokohnya itu? Siapa saja ya? Di sini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan perumus Pancasila karena berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia. Para tokoh yang menjadi perumus Pancasila, dua di antaranya itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Udah sering dengar ya nama Insinyur Soekarno. Jadi beliau itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Bapak Soekarno telah berjuang sejak masa penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kalau tadi Insinyur Soekarno itu presiden pertama, kalau Bapak Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden yang pertama. Ia dikenal sebagai sosok idealis yang menghabiskan masa mudanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bapak Muhammad Hatta juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Jadi teman-teman harus ingat ya di sini. Yang pertama, tadi Insinyur Soekarno adalah presiden pertama. Kemudian kalau Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama dan Bapak Koperasi Indonesia. Oke, yang pertama, perumusan Pancasila itu dilaksanakan dengan cara musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, semua itu dilakukan dengan penuh nilai persatuan dan adanya semangat kebersamaan. Nilai-nilai karakter para perumus Pancasila seperti nilai musyawarah, rela berkorban untuk kepentingan bersama, cinta tanah air, serta menempatkan semangat persatuan dan kesatuan. Kalau tadi kita sudah tahu siapa saja tokohnya, yang kedua kita akan belajar meneladani karakter perumus Pancasila. Nah, di sini ada 4 nilai nih yang harus kita teladani. Yang pertama, itu ada yang namanya nilai musyawarah. Lalu yang nilai kedua itu adalah rela berkorban. Nilai ketiga cinta tanah air. Dan nilai yang keempat itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Nilai yang pertama itu adalah nilai musyawarah. Melalui musyawarah, para perumus berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Musyawarah dapat dilakukan dalam menyelesaikan setiap masalah. Musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama, saling menghormati dan menghargai pendapat teman, sangat penting dalam proses musyawarah. Jadi intinya musyawarah itu dilakukan bersama-sama dan setiap anggotanya itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, kita itu harus saling menghormati dan menghargai pendapat dari mereka. Kemudian nilai yang kedua itu adalah rela berkorban. Karakter semangat rela berkorban yang dimiliki oleh para perumus Pancasila perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.
Hal mudah yang dapat kamu lakukan adalah dengan membantu orang tua dan menjenguk teman yang sakit. Membantu orang tua di sini kamu rela berkorban untuk membantu orang tua dan mengesampingkan kegiatan kamu yang lain. Kemudian di sini menjenguk teman yang sakit itu artinya juga kamu rela berkorban menyisihkan waktu kamu untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Nilai yang ketiga itu adalah cinta tanah air. Cara kita meneladani karakter cinta tanah air adalah dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat, makan makanan tradisional, bermain mainan tradisional, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi cinta tanah air itu memang bentuknya sederhana ya, seperti upacara bendera setiap hari Senin, namun dilakukan dengan hikmat, tidak boleh bercanda ya. Selanjutnya juga ada makan makanan tradisional, bermain mainan tradisional, jadi jangan main handphone saja nih teman-teman. Kita juga harus mainan tradisional yang dimana nggak kalah seru sama mainan yang ada di handphone. Dan yang terakhir, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar sesuai dengan aturannya. Jangan gunakan kata yang kasar, yang kotor. Nilai keempat yang harus kita teladani dari perumus Pancasila itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, bersama-sama membersihkan rumah dengan membuat pembagian tugas. Yang kedua, tolong-menolong dengan saudara. Yang ketiga, patuh dengan nasihat orang tua. Dan yang keempat, tidak melawan perkataan orang tua. Di sini kakak punya contoh soal. Berikut ini nilai yang harus diteladani dalam perumusan Pancasila kecuali. Ingat, kecuali. Yang A, nilai musyawarah. Yang B, cinta tanah air. Yang C, nilai keberagaman. Tadi ada 4 nilai. Yang pertama nilai musyawarah, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air, yang keempat semangat persatuan dan kesatuan. Jadi yang tidak ada itu adalah nilai keberagaman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, di manakah tempat dan tanggal lahir Insinyur Soekarno? Ya, siapa yang masih ingat? Yang A, Surabaya 6 Juni 1910. Yang B, Surabaya 6 Juni 1901. Yang C, Jakarta 6 Juni 1901. Jawabannya yang B. Selanjutnya, selain menjadi wakil presiden pertama, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai yang A, Bapak Keuangan, yang B, Bapak Koperasi Indonesia, C, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, tadi Muhammad Hatta itu dikenal sebagai ahli ekonomi, sehingga dia dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nomor 4. Apa contoh kegiatan yang mencerminkan cinta tanah air? Yang A, menggunakan produk luar negeri. Oh, ini jelas salah ya. Kalau cinta tanah air kita harus pakainya produk lokal. Yang B, lebih suka bermain game online. Ini juga salah. Kita harus terbiasa main mainan tradisional. Yang C, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh soal nomor 5, berikut ini adalah 2 tokoh perumus Pancasila, kecuali yang A, Insinyur Soekarno, ini benar ya. Oke, yang B, R.A. Kartini, ini salah. Muhammad Hatta betul, jadi jawabannya adalah R.A. Kartini. Oke, kalau tadi kita sudah membahas Pancasila tentang tokoh perumus Pancasila, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar bab 6, tersesat. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan jika tersesat di tempat umum. Yang pertama, tetap tenang. Jadi, misal nih kamu sedang terpisah sama orang tua kamu di tempat umum, yang pertama kamu jangan panik ya, kamu jangan nangis, kamu harus tetap tenang terlebih dahulu yang pertama. Kemudian, cara kedua,
berdiri di tempat yang lebih tinggi. Karena tempat umum itu kan ramai pengunjung ya, ramai orang. Jadi kamu cari kursi atau cari sesuatu yang lebih tinggi, sehingga kalau kamu berdiri di sana, kemungkinan orang tua kamu itu bisa melihat kamu dengan jelas. Karena posisinya kamu lebih tinggi dibandingkan dengan pengunjung yang lain. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kamu lakukan adalah meminta bantuan petugas keamanan. Nah, pastinya setiap tempat umum itu pasti punya petugas keamanan. Kita minta bantuan mereka untuk mempertemukan kembali kita dengan orang tua. Ingat ya, petugas keamanan. Selanjutnya, cara yang keempat itu yang dapat kamu lakukan adalah berseru atau berteriak. Contohnya, ayah, ibu. Jadi kita menaikkan nada bicara kita supaya orang tua kita bisa mendengar. Kemudian cara yang kelima itu adalah diam di tempat. Jadi ketika kamu terpisah dengan orang tua kamu diam dulu di tempat semula supaya orang tua kamu bisa mengingat dan bisa kembali ke tempat tersebut gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu, diam dulu di tempat. Kemudian alternatif cara yang keenam itu adalah kamu harus menolak ajakan orang asing. Jadi ketika kamu sendirian terpisah sama orang tua, ada yang mengajak kamu, tapi kamu tidak kenal dengan orang tersebut. Nah, kita tolak ajakan mereka karena takutnya itu berbahaya bagi keselamatan diri kita. Kemudian di sini juga kita akan belajar kalimat larangan dan kalimat anjuran. Yang pertama kita belajar kalimat larangan. Kalimat larangan itu adalah kalimat untuk mencegah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat larangan itu menggunakan kata yang pertama dilarang. Contohnya, dilarang berisik di perpustakaan. Kata yang kedua itu menggunakan jangan. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Kata yang ketiga itu adalah hindari. Contohnya, Raffi, hindari makan permen berlebihan. Ingat ya, kalimat larangan untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu menggunakan kata dilarang, jangan, hindari. Selanjutnya, ada kalimat anjuran. Kalimat anjuran itu adalah kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang lain melakukan sesuatu. Jadi, kalau kalimat larangan itu mencegah orang lain melakukan sesuatu, kalau kalimat anjuran itu adalah justru mengajak orang lain agar melakukan sesuatu yang dimaksud. Kalimat anjuran itu yang pertama menggunakan kata ayo. Contoh, kalau pakai kata ayo kita jaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Kalimat seperti ini kan mengajak orang lain untuk berolahraga dengan tujuan menjaga kesehatan tubuh. Kemudian, kata yang kedua itu adalah sebaiknya. Apa ya contohnya? Raffi, sebaiknya kamu rajin menggosok gigi. Di sini juga memberikan saran ya. Jadi anjuran itu kan memberikan saran. Ini memberikan saran nih untuk si Raffi supaya Raffi rajin menggosok gigi. Yang ketiga, menggunakan kata hendaknya. Contohnya adalah hendaknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit. Kata yang ketiga ini juga mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tujuan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Tadi kita review ya, kalau kalimat larangan gunakan kata jangan, dilarang, dan hindari. Kalau kalimat anjuran menggunakan kata ayo, sebaiknya, dan hendaknya. Oke, di sini kakak punya contoh soal. Contoh soal yang pertama berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan saat tersesat di tempat umum. Kecuali, ingat, kecuali berarti yang bukan. Yang A, tetap tenang. Yang B, menerima ajakan orang asing. Yang C, meminta bantuan petugas keamanan. Kalau yang pertama, ini betul ya, karena saat tersesat, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Ini benar. Yang B, menerima ajakan orang asing. Oh, jelas ini salah. Kita tidak boleh menerima ajakan orang asing karena berbahaya. Yang C juga benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh nomor 2, kalimat yang digunakan
mencegah orang lain melakukan sesuatu. Ingat, di sini ada kata mencegah. Oke, pilihan jawabannya adalah kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat anjuran yang C. Yang benar adalah kalau mencegah itu berarti kalimat larangan. Kalimat larangan berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 dan 4. Di sini soal nomor 3, contoh kata yang digunakan dalam kalimat anjuran adalah, kalau kalimat anjuran jawabannya itu adalah yang C sebaiknya. Kenapa? Karena jangan dan dilarang itu adalah kata yang digunakan dalam kalimat larangan. Soal nomor 4, berikut ini kata-kata yang digunakan dalam kalimat perintah kecuali. Ingat ada kata kecuali. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena C itu adalah contoh kata dalam kalimat anjuran. Contoh soal kelima, perhatikan contoh kalimat berikut. Sebaiknya tidak tidur larut malam agar tidak terlambat ke sekolah. Kalimat di atas adalah contoh kalimat. Nah, di sini menggunakan kata sebaiknya. Kalau sebaiknya itu adalah kalimat anjuran. Di sini ada latihan soal untuk teman-teman kerjakan di rumah. Latihan yang pertama, sebutkan 2 tokoh perumus Pancasila. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kegiatan yang mencerminkan nilai semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan nilai rela berkorban. Kemudian yang keempat, ini untuk bahasa Indonesia ya, sebutkan 6 cara yang dapat dilakukan saat kamu tersesat di tempat umum. Yang kelima, buatlah masing-masing 1 contoh untuk kalimat larangan dan kalimat anjuran. Jangan lupa dikerjakan ya latihan soalnya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.